Saudara-saudara, Bapak Ibu, bisa dilihat ini gambarnya siapa? Ya kan? Ini ada Sri Paus Yohanes Paulus II didampingi oleh Patriark Gereja Timur. Ya, satu ini Patriark Gereja Timur. Yang disebut Gereja Timur itu ada dua makna, bisa gereja Katolik Ritus Timur dan bisa gereja Ortodok. Gereja Ortodok itu tidak dalam persekutuan dengan Takhta Suci Vatikan karena punya patriark yang otonom, ya. Tapi kalau Patriark Yuniat itu patriark Gereja Timur Katolik itu dalam persekutuan dengan Roma. Namun liturginya tetap Timur. Banyak orang Katolik di Indonesia itu bingung-bingung, loh, Katolik kok ada bahasa Arab loh, yang kita tahu cuman Katolik Latin kan, ritus Latin. Maka kalau kita mendengarkan doa, Anda mungkin akan kaget-kaget. Assalamualaikum ya Maryam mamtali'atan nikmati ya Rabbu ma'aki mubarakati anti finisai wa mubarakatu samaratu batniki ya su'al masih ya Maryam al-khitisah ya walidatalillah solili ajalina nahnul kotoya al-ana wa bisaati mautina. Amin. Apa itu? Saya baca lagi, dengarkan baik-baik ya. Assalamualaikum ya Maryam. Nah, salam Maria mamtali'atan nikmatan ar-rabbu ma'aki. Semua sudah tahu itu salam Maria. Tapi coba kalau Anda itu baca di corong masjid atau langgar, belum tentu orang tahu kalau itu salam Maria. Nah, lalu ada juga gereja-gereja yang disebut sebagai Yuniat itu, misalnya gereja Maronit di Lebanon. Itu gerejanya penyair Kahlil Gibran. Ya, ada gereja Katolik Ritus Timur di Yunani yang namanya Melkite. Melkite itu liturginya sama dengan Ortodok Yunani. Tapi kalau kemuliaan itu kira-kira mendayu-dayu sekali. Al-masdu lillahi walibni wa ruhil kudus al-ana wa kulu awanin wa ila tahirin. Amin. Ini suster jangan bingung ya, suster dari Flores atau dari Indonesia Timur. Itu kemuliaan bagi Bapa dan Putra dan Roh Kudus, itu artinya. Sering-seringlah cari YouTube, jangan ya YouTube saya. Anda tulis itu misalnya Holy Liturgy, Eastern Katolik atau Maronite, atau akan muncul itu. Sekarang ini apa yang tidak bisa kita saksikan lewat dunia maya? Terlalu mudah, saudara-saudara. Nah, kemudian ada satu, ini adalah perwakilan Rabi Yahudi. Ini Patriark Gereja Timur, ini Paus, dan ini pejabat-pejabat pemerintahan Israel. Dia sedang mengunjungi museum Israel, khususnya Shrine of the Books atau Hikal HaSefer. Ini adalah Alkitab, kitab Nabi Yesaya dalam bahasa Ibrani, naskah Laut Mati, The Dead Sea Scroll. Ini adalah gereja Holy Sepulchre, gereja kubur suci. Nah, pertanyaannya, ini Yahudi yang tidak percaya Kristus, ini pemimpin tertinggi gereja Katolik, ini adalah gereja Timur. Dua ini percaya Tuhan Yesus, satu ini nggak percaya. Kok mengunjungi museum Alkitab yang sama? Jawabannya kira-kira apa? Saya itu suka mengganggu orang yang bacaannya kurang, mainnya kurang jauh, itu sering saya ganggu. Saya hobi sekali saya kalau ganggu orang itu. Kalau orang bingung itu rasanya ada kepuasan tersendiri saya. Karena apa? Dari bingung itu orang mikir kan. Terus kamu pikir sekarang, kalau kamu nuduh kitab suci kita palsu,
ini paus sama patriark gereja timur yang percaya Kristus, sama rabi Yahudi yang tidak percaya Yesus, sama pejabat pemerintah Israel yang tidak percaya Kristus, kok bisa memuliakan kitab yang sama? Kan gitu kan? Artinya apa? Perjanjian lama kita itu sama dengan Yahudi. Bahwa mereka tidak percaya pada Kristus itu soal penafsiran. Gitu kira-kira saudara-saudara logikanya. Nah, ini contoh ya, kitab suci kita ini dari kitab Kejadian, Sefer Bereshit, dalam bahasa asli Ibrani. Santo Hieronymus lebih dari 30 tahun dia tinggal di Bethlehem menerjemahkan Vulgata itu dari naskah Ibrani, ya. Maka kita lihat di sini pada kolom pertama ini, Bereshit bara Elohim et hasamayim vi et zaaret. Bunyinya sama dengan naskah Laut Mati, The Dead Sea Scroll, yang ditemukan pada tahun 100 sebelum Masehi. Ini Anda bisa ikuti coba kalau belajar bahasa Semitik ya. Nih Bereshit. Coba di sini hilang Bereshitnya karena naskahnya sudah 2000 tahun lebih ini. Tinggal kata Elohim et hasamayim ve et zaaret. Bandingkan dengan tulisan Ibrani modern. Bereshit bara Elohim et hasamayim ve et zaaret. Sama. Bahwa ada varian-varian teks dalam kitab suci. Kita sadari, wong itu ada studi kritik teks kan dalam kitab suci. Tapi memang ini kan sebetulnya upaya edukasi yang apa istilahnya itu panjang, tidak begitu saja cepat selesai. Sudah. Contoh ini ya. Ini adalah kitab Nabi Yesaya. Kitab Nabi Yesaya yang berbicara tentang nubuat kelahiran Yesus dari seorang perawan. Nah, yang saya kasih stabilo ini itu bunyinya ha-almah. Artinya almah itu bisa berarti perempuan muda, makanya di dalam beberapa terjemahan kitab suci itu diterjemahkan young woman. Tapi juga bisa berarti a virgin, yaitu perawan. Ketika Alkitab kita ini diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani yang namanya Septuaginta, itu diterjemahkan Parthenos. Parthenos tidak punya makna lain kecuali perawan. Dan orang-orang Katolik memahami ini, orang-orang Kristiani memahami ini sebagai nubuatan kelahiran Yesus dari Santa Perawan Maria yang suci dan terberkati. Orang Yahudi membacanya, loh, kata ha-almah kan artinya tidak hanya virgin, artinya bisa perempuan muda. Enggak, ini bukan merujuk kepada Yesus, ini merujuk kepada istrinya Raja Ahaz. Terus kemudian ini kan berlanjut pada nubuatan seorang anak telah dilahirkan untuk kita, seorang putra telah diberikan kepada kita. Kata orang Yahudi, telah, berarti anak ini telah lahir. Ini bukan nubuatan tapi sudah terjadi. Itu kan soal perbedaan tafsir. Lah bagi orang-orang Kristiani, kata telah itu bentuk sastra yang dipakai di ayat lain yang juga merujuk nubuat masa depan. Nah, kira-kira seperti itu kompleksitas tafsir antara kedua agama, yaitu agama Kristiani dan agama Yahudi. Nah, contoh yang lain ini berkaitan dengan apa? Ini berkaitan dengan Yesaya pasal 53. Yesaya pasal 53 itu, saudara-saudara, kita orang Kristiani memahami sebagai nubuatan akan Mesias yang menderita, yaitu Yesus, yang oleh bilur-bilurnya kita telah disembuhkan. Ini teksnya dalam bahasa asli Ibrani, sesungguhnya hambaku akan berhasil. Hineh yaskil abdi yarum. Lalu oleh rabi-rabi di abad pertengahan diartikan, wah ini bukan Israel, bukan Mesias personal, sosok pribadi,
tetapi seluruh bangsa Israel yang menderita. Tapi di sini tetap digunakan kata abdi, hambaku, satu orang, bukan hamba-hambaku kalau tafsiran Yahudi. Tafsiran Kristen hambaku berarti satu orang. Lalu ada tafsir Yahudi yang lebih tua lagi namanya Targum Yonatan. Lihatlah hambaku Mesias yang akan berhasil. Hayaslah abdi Masika Yerum. Jadi penafsiran Yesaya 53 sebagai sambungan dari Yesaya 52 mulai ayat 13 dalam pengertian Mesias itu bukan ciptaan gereja mula-mula. Gereja mula-mula hanya mewarisi dari sebagian tafsir Yahudi ya tentang itu akan digenapi dengan kedatangan Mesias. Nah, ini contoh-contoh dari penafsiran orang Yahudi dan bagaimana perkembangannya di abad pertengahan, karena memang beberapa tafsir itu memang diproyeksikan untuk berbeda dengan kekristenan. Nah, makanya ini penting sekali saya sampaikan ini sekali lagi, mohon maaf, beribu maaf, saya juga tidak mau urusan dengan agama Islam. Tapi karena teman-teman Muslim tertentu, bukan semua orang Islam, sering usil mengurusi iman Kristen, maka ya terpaksa saya menjawab. Itu kan pledoi, itu hak jawab. Saya tidak pernah ngurusi orang lain. Saya cukup puas dengan istri saya yang paling cantik di seluruh muka bumi. Saya tidak pernah melirik istri tetangga, tidak pernah. Tapi kalau saya sampaikan begini, itu artinya bahwa perspektif kita tentang kitab suci memang berbeda. Dalam Islam, kitab suci itu wahyu yang secara verbal diturunkan dari surga melalui malaikat kepada Nabi. Makanya Muhammad itu umi yang ditafsirkan buta huruf. Kebuta hurufan Muhammad itu sama dengan keperawanan Bunda Maria. Karena kalau Bunda Maria tidak perawan, ya berarti bukan anak Allah yang hidup, tapi anaknya Yusuf, ya toh? Anaknya Santo Yusuf kan gitu. Keperawanan Maria itu adalah bukti bahwa inkarnasi firman Allah itu tidak dicampuri oleh manusia. Gitu loh artinya. Jadi bukan sekedar kita menjunjung, memuliakan, meninggikan selayaknya pada Bunda Maria. Memang Bunda Maria selayaknya ditinggikan. Karena wanita ini sudah dipilih sebelum lahirnya dia ke dunia loh. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, ya kan? Keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala ular, itu yang disebut protevangelium, Injil pertama, dan seterusnya dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Tapi teks ini menunjukkan apa? Bahwa dalam pemahaman teman-teman Muslim, ya kebanyakan juga kitab Taurat yang ada sekarang ini sudah tidak asli. Kenapa? Karena di dalamnya itu sudah terjadi pemalsuan. Apa buktinya pemalsuan? Kan kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, diturunkan dalam tanda kutip, karena itu bukan keyakinan Kristen, ya kan? Tapi kok di dalam kitab Taurat pasal terakhir itu ada, maksudnya kitab Ulangan pasal 34, maka matilah Musa. Loh, katanya Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, kok Musa menulis kematiannya sendiri? Ini memahami kitab suci orang lain dari perspektif dia. Makanya saya sekedar menjawab. Kan sekarang ini sering dimunculkan di medsos kan, itu lihat ada umat Katolik jalan salib diludahi Yahudi. Itu menjadi viral di mana-mana. Terus saya jawab, saya santai aja jawabnya. Bener Pak itu, bener, tapi yang meludahi sudah ditangkap sama Netanyahu, sudah diadili. Setiap agama itu selalu ada yang ekstrim, selalu ada yang lembut, selalu ada yang lucu kan, itu kan, makanya ada garis keras, garis lembut, dan ada garis lucu. Maka itu ada Katolik garis lucu itu. Maka segala sesuatu yang kalau saling bengkerengan itu, saling itu ceklek itu, mesti ada yang lembut. Nah, melembut itu antara lain kalau orang itu disentuh dengan rasonya itu loh. Maka saya katakan ini, saya kutipkan ya,
ini rabi Yahudi namanya Rambam, Rabi Mose ben Maimun. Namun tidak boleh mengajarkan Taurat kepada umat Islam. Li Yismaelim, tidak boleh mengajarkan hukum Taurat kepada Islam. Sebab seperti kamu ketahui tentang iman mereka bahwa Taurat tidak berasal dari surga. Dan orang-orang yang menolak keaslian Taurat dalam pandangan orang Yahudi itu disebut epirkusim, pengikut Epikuros. Artinya apa? Ini tidak masuk hitungan orang beriman. Nah, kalau saya kutip begini nanti orang Islam tidak enak, ya toh? Kan serba salah kita ini. Kalau nggak dikutip semena-mena. Tapi setelah saya kutip, saya cuma mengatakan ini saya nggak ngomong sebagai perspektif Katolik, perspektif Kristen, tidak. Saya ngomongnya dari perspektif Yahudi. Nah, makanya itu saudara-saudara, kita cuma tunjukkan dokumennya. Lalu pertanyaan berikutnya sekarang, bagaimana tentang pewahyuan dalam iman Kristiani? Dibra Torah Kileson Bini Adam. Taurat diberikan kepada kita, berbicara kepada kita lewat bahasa manusia. Jadi kitab Taurat itu tidak dibayangkan kitab yang turun dari langit, perspektif Yahudi, perspektif Kristen juga tidak ada yang seperti itu. Ini Taurat Yahudi, ini apa, Talmud Yahudi. Dibra Torah Kileson Bini Adam. Kitab Taurat berbicara kepada kita dalam bahasa anak manusia. Jadi di situ ada sumber-sumber yang dipakai untuk menulis, ada proses redaksi. Itu hal yang wajar. Memang itu pandangan pewahyuan dari iman Kristiani itu bukan pewahyuan yang sifatnya mekanistik, didiktekan oleh malaikat Jibril kepada Nabi. Tidak ada pemahaman semacam itu. Nah, ini yang namanya Bhinneka Tunggal Ika kan. Saya tetap menghormati orang lain, tetapi kamu juga jangan ngukur iman saya dari ukuranmu, kira-kira seperti itu. Apakah kira-kira pandangan tradisional orang Yahudi mendukung itu? Ya, misalnya orang Yahudi mengatakan yang nulis kematian Musa itu ya generasi setelah Musa. Salah satunya Yosua membawa tradisi lisan ini kepada pelanjutnya dan seterusnya. Maka harus dikatakan kitab suci itu tidak berdiri dalam konteks mandiri pandangan seperti umat Islam, tapi kitab suci itu adalah bagian dari tradisi suci. Itu clear. Lah kadang-kadang jangankan kok dengan teman-teman yang non Kristiani, dengan sesama Kristiani aja kita nggak clear gitu. Bener nggak? Terus saya ini kalau ngomong dalam satu perspektif kan nanti orang nggak mau denger saya. Makanya terus saya ajak muter-muter dulu, kan biasa orang Jawa itu kan cara dialognya itu seluman-selumun selamat, jadi muter dulu gitu. Terus itu tanya ke saya, itu Pak hanya kitab suci saja sik to saya tak takoni gue. Kitab suci ini Kristen itu apa? Alkitab Pak terdiri dari apa? Perjanjian lama dan perjanjian baru. Oke. Sekarang kan sudah jadi barang jadi kan sekarang ini. Mari kita lihat transisinya. Yesus itu naik ke surga kira-kira kalau menurut kalender Masehi kira-kira tahun 30 atau 33. Ada dua alternatif itu ya, tergantung kita melihat matinya Herodes itu tahun berapa. Ini tidak mudah ini hitungan seperti ini. Kenapa kok matinya Herodes, Pak? Karena dalam kitab suci cuma dicatat bahwa keluarga Kudus itu kembali dari Mesir setelah kematian raja yang hendak membunuh dia. Di kitab suci berhenti sampai di situ. Lalu sejarah mencatat, Flavius Josephus, ahli sejarah abad pertama, mengatakan Herodes Agung wafat ketika terjadinya gerhana bulan. Lah gerhana bulan menurut hitungan astronomi setelah ditemukannya teleskop zamannya Johannes Kepler itu 2 kali terjadi. Pertama adalah tahun 1 sebelum tarik Gregorian sekarang ini, tahun Masehi. Satunya tahun 4 sebelum Masehi. Maka itu nanti maju hitungannya ke depan untuk menghitung kapan Yesus disalibkan dan kapan Yesus naik ke surga. Katakanlah itu pada musim semi tahun
33 menurut kalender Yahudi ya. Lalu berarti Yesus wafat, bangkit, naik ke surga tahun 30 atau 33 Masehi. Oke. Kitab perjanjian waktu itu gereja mula-mula kitabnya apa? Ya Alkitab Pak, loh Alkitab belum ditulis. Sudah, mana yang ditulis? Perjanjian lama, oke. Perjanjian lama sudah ditulis. Bedanya apa dengan Yahudi? Ya toh? Apa yang membedakan Kristen dengan Yahudi sekarang? Sama-sama punya kitab. Ya multi tafsir tadi. Satunya mengatakan itu bukan nubuatan Mesias karena seorang anak telah lahir. Berarti itu bukan Mesias yang akan datang, tapi telah terjadi. Kristen, oh gaya bahasa ini juga dipakai untuk nubuatan lain selain dalam kitab ini. Kan nggak selesai. Kristen dengan Yahudi berbeda kan? Sekalipun mula-mula umat Kristiani masih beribadah di sinagog Yahudi di Yerusalem itu, rumahnya Maria ibu Yohanes yang disebut Markus, sekarang jadi senakel tuh di Yerusalem. Jadi selama tahun 30 atau 33 sampai sekitar tahun 48-49 awal perjanjian baru ditulis, gereja tidak punya perjanjian baru. Nah, pada waktu antara tahun 33 sampai tahun 50, terus kitab suci kita apa? Perjanjian lama apa? Terus bedanya dengan Yahudi apa? Ayo sekarang, contohnya waktu Paskah. Janganlah Anda berpikir Yesus merayakan Paskah itu Paskah kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Waktu Paskah itu orang Yahudi memecah-mecahkan roti pada 14 bulan purnama, 14 bulan Nisan, bulan purnama. Halahma annea diakalu afaktana bi'ar'ad de Misraim. Inilah roti sengsara yang dimakan nenek moyang kita di tanah Mesir. Dan Paskah Yahudi mesti ada potongan daging anak domba. Mana Paskahnya Yesus perjamuan malam terakhir ada potongan daging anak domba? Tidak ada. Lalu murid-murid itu berdasarkan tradisi suci kan, makanya menghayati, oh ternyata itulah yang dimaksudkan Yesus ketika mengatakan perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Waktu memecah-mecahkan roti, Yesus tidak mengatakan inilah roti sengsara yang dimakan nenek moyang kita di tanah Mesir, tapi dia mengatakan inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan. Dan Yesus tidak pernah mengatakan inilah lambang tubuhku, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan. Berarti apa? Yesuslah anak domba Paskah itu. Tapi ini kan masa transisi. Mula-mula kitab sucinya belum ada. Terus diingatkan dua orang yang berjalan ke Emmaus. Salah satunya itu mungkin Lukas itu. Dan Kleopas itu adalah suami dari seorang yang juga bernama Maria. Itulah ibunya Santo Yakobus. Itu ayatnya juga ada itu. Di bawah salib itu berdiri Maria ibu Yesus, saudara ibunya Maria istri Kleopas. Menurut Hagesippus, Kleopas itu adiknya Santo Yusuf suami Bunda Maria. Nah ini ketergantungan kita pada tradisi suci, karena tanpa ini kita tidak bisa bicara apa-apa. Ini teks lengkap ya, Rambam, Tesufat dari Rambam. Jadi Rambam itu rabi dari abad pertengahan yang mengatakan kamu boleh mengajarkan Taurat kepada orang Kristiani, orang Muslim. Kenapa kok boleh? Karena kitab Tauratnya sama dengan kita, hanya tafsirannya beda. Tafsiran mereka itu salah, bukan Yesus yang dimaksudkan. Tapi sekalipun mereka tafsirnya salah, kan kitab Tauratnya sama dengan kita. Boleh kamu mengajarkan kepada mereka Taurat. Syukur-syukur kalau mereka bisa jadi seiman dengan kita orang Yahudi. Tapi kamu tidak boleh mengajarkan Taurat kepada orang Muslim. Karena apa? Kalau cocok nanti mereka katakan ini sesuai dengan iman kami. Kalau nggak cocok nanti dituduh Taurat kita palsu. Nah kira-kira seperti itu. Itu yang ngomong Rabi Rambam, bukan saya. Terus saya ini sekedar menirunya. Maka saya katakan Yesus disalib apa tidak Pak? Surah usah dibahas itu. Wong itu wilayah agama kok dibahas. Tapi Yesus tidak disalibkan Pak.
kita tutup saja Alkitab, kamu berani nggak nutup kitab sucimu? Loh, ya nggak bisa Pak, ya nggak bisa, ya ora usah diskusi, itu ngomong sejarah. Sejarah ya sejarah. Saya berani nutup kitab suci saya loh. Kalau sekedar Yesus disalib itu tanpa baca Alkitab pun Yesus disalib. Karena catatan sejarah lengkap kok. Flavius Josephus nulis tentang Yesus yang disalibkan pada masa pemerintahan Pontius Pilatus. Cornelius Tacitus sejarawan Roma menulis itu, Mara ben Serapion menulis itu, bahkan Talmud Yahudi yang nyalib dia juga menulis itu. Clear.